Seorang istri dihabisi suaminya sendiri karena cemburu. Kejadian ini tepatnya terjadi sebelum malam Lebaran. Bahkan saat itu orang-orang tak menyangka ada kejadian ini di lingkungannya. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Bandung. Seorang wanita bernama Rani Andini berusia 23 tahun, biasa dipanggil Rani. Dikenal sebagai wanita yang aktif, bergabung dengan komunitas motor R-Eking, punya banyak teman dan sering kumpul. Bahkan Rani sendiri terlihat tomboy. Meski bertato, wanita cantik ini nampak terlihat anggun dan feminim, bahkan aktif di sosial media. Dirinya aktif di sosial media TikTok dan Instagram, punya banyak followers dan juga sering membuat konten tentang keseharian. Bahkan dirinya membuat konten tentang komunitas R-Eking. Tak jarang Rani sendiri kerap galau di sosial media. Namun menurut teman-teman Rani memang begitu. Dikenal sebagai wanita yang baik, tulus, dirinya tak pernah ada masalah dengan siapapun. Rani sendiri sudah menikah di tahun 2017 dengan lelaki bernama Salman Padillah berusia 27 tahun. Saat menikah dulu Rani berusia 17 tahun sementara sang suami berusia 21 tahun. Dulu mereka pacaran sebentar hingga akhirnya memutuskan menikah. Di awal semuanya baik-baik saja, bahkan mereka selalu terlihat mesra. Menurut orang-orang mereka bahkan saling mencintai. Namun setelah 2 tahun menikah mereka kerap cekcok hingga akhirnya di tahun 2019 mereka berpisah namun tak bercerai. Karena keduanya masih sama-sama muda, sama-sama egois dan labil, mereka pun kerap cekcok. Namun setelah pisah mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing. Berbeda dengan Rani yang sibuk tak memikirkan untuk rujuk, sang suami meminta rujuk hingga akhirnya mendekati Rani. Ingin memberikan kesempatan kepada sang suami, akhirnya Rani pun menyerah dan kembali dengan sang suami Salman. Mereka bersama hingga akhirnya mengontrak lagi di kontrakan Jalan Kira Condong dekat rumah orang tua Rani. Salman saat itu ingin rujuk namun berbeda dengan Rani yang masih setengah hati karena melihat sang suami tak berubah. Setelah keduanya tinggal di kontrakan, namun lagi-lagi mereka pun tak seperti dulu. Rani nampaknya tetap menjaga jarak hingga akhirnya di tanggal 21 April 2023. Rani saat itu akan pergi dengan komunitasnya di dekat kontrakan. Saat itu Salman pun mengizinkan, bahkan Salman yang mengantarkan Rani. Usai mengantarkan Rani, Salman pun pulang ke kontrakan dan berharap Rani tak lama di komunitas. Namun hingga jam 2 malam saat itu menjelang subuh dan kebetulan malam takbiran, Rani sendiri belum pulang membuat Salman menelpon beberapa kali. Saat itu Rani pun masih belum pulang, masih ada kegiatan dan acara belum selesai. Namun karena Rani tak pulang, Salman pun kesal hingga akhirnya membuang jaket Rani dan memvideokan. Berharap saat itu Rani marah dan segera pulang. Benar saja tak lama Rani yang melihat video itu kesal kepada sang suami Salman hingga akhirnya Rani pun pulang. Saat pulang keduanya cekcok dari subuh hingga menjelang pagi. Saat keduanya cekcok membuat Salman penuh amarah membawa botol dan memukulkannya ke kepala Rani beberapa kali. Saat itu tak lama Salman pun membawa pedang dan menikam Rani beberapa kali hingga mengeluarkan cairan merah. Rani yang tak sanggup lagi hingga akhirnya tergeletak. Rani pun mengembuskan napas terakhirnya di tangan sang suami Salman. Salman sendiri ternyata merasa kesal dan cemburu kepada Rani yang lebih memilih teman-teman komunitas daripada suaminya sendiri. Usai sadar sang istri Rani tak bernyawa, Salman pun langsung memilih kabur pergi dari kontrakannya. Namun ternyata saat mereka ribut ada tetangga yang mendengar pertengkaran mereka hingga akhirnya tetangga tersebut lapor kepada orang tua Rani yang rumahnya tak jauh dari kontrakan Rani. Saat datang ke rumah orang tua Rani tak lama, ayah Rani bersama tetangga tersebut pun langsung ke kontrakan Rani. Saat di kontrakan Rani tak ada jawaban saat dipanggil. Karena penasaran, ayah Rani pun langsung masuk ke kontrakan. Nampak kaget dan histeris melihat sang anak Rani penuh cairan merah dan nampaknya sudah tak bernyawa lagi. Bahkan di sana tak ada Salman, sang suami. Hingga akhirnya mereka yakin kalau Salman adalah pelakunya, mengingat sebelumnya ada pertengkaran antara Salman dengan Rani. Tak lama ayah dari Rani pun dengan para warga langsung lapor kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini. Membawa jasad Rani ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan tak lama usai otopsi mengembalikan jasad Rani kepada keluarganya untuk dilakukan pemakaman. Pernyataan dari para keluarga dan juga tetangga mengenai Salman suami dari Rani yang menghilang. Salman pun akhirnya dilakukan pengejaran. Polisi pun bekerja keras mencari Salman. Melakukan pencarian kepada Salman hingga akhirnya Salman pun berhasil diamankan di kota Subang di rumah keluarganya. Salman pun mengakui dirinya pelakunya dan akhirnya menyebutkan motifnya karena cemburu kepada sang istri.
Salman diamankan hingga menyesali, mengakui dirinya mencintai Rani namun akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Salman menjalani persidangan hingga akhirnya divonis 20 tahun penjara. Keluarga pun nampaknya kesal kepada Salman, tak menyangka Salman ingin rujuk dengan Rani hanya untuk menghabisi Rani. Saat pemakaman Rani tak hanya keluarga yang merasa kesedihan, namun para teman-teman dan juga komunitas pun datang ke pemakaman Rani. Dengan penuh kesedihan tak menyangka Rani dihabisi suaminya sendiri karena cemburu. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.